Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas terkait soal UTBK lagi. Kali ini untuk subtes pengetahuan kuantitatif. Kita mulai ya. Untuk yang nomor 1 itu 2,33 ditambah 5,67 dikurangi 4,22 dikali 2,1 ditambah 1. Nah, jadi ingat prinsip kalau yang namanya pembagian sama perkalian itu harus didahulukan. Nah, di sini kan kita tahu ya, di situ ada perkalian ya, 4,22 dikali 2,1. Yang lainnya itu penjumlahan sama pengurangan. Jadi otomatis yang kita dahulukan itu adalah yang perkalian ya. Oke. Jadi di situ ada 2,33 ditambah 5,67 dikurangi 4,22 dikali dengan 2,1. Nah, ini jawabannya adalah 8,862 gitu kan. Ditambah dengan 1 nih. Nah, jadi jawabannya ini nilai kita tambahkan 2,33 ditambah 5,67 ditambah dikurangi 8,862 ditambah 1. Nah, jadi jawabannya adalah untuk 2,33 ditambah 5,67 itu ketika kita jumlahkan itu hasilnya 8. Oke, sekalian aja ya kita ini 2,33 terus disusun aja ya ini 5,67. Tuh, jadi 10 ini 8. Enggak 8,00 ya. Jadi kita tulis 8. Dikurangi dengan 8,862 ditambah 1. Oke. Jadi ini sama dengan itu adalah 0,138 ya. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Oke. Lanjut untuk yang nomor 2. Akar dari 10 dikali dengan akar dari 490 adalah, kita ingat prinsip ya, kalau misalnya untuk yang perkalian akar itu misalnya ada akar A dikali dengan akar B itu maka hasilnya adalah akar AB. Nah, kalau misalnya kita punya akar 10 dikali dengan akar 4900 itu artinya ya udah tinggal kita kalikan aja 10 dikali nolnya cuma 1 ya. Oke, jadi hasilnya adalah 4900. Nah, kita akarkan. Nah, akar dari 4900 itu berapa gitu. Ya, akarnya adalah 70. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian untuk yang nomor 3. 24% dari 2/3 ditambah 5/4 adalah, oke, kita tambahkan dulu ya itu ya, karena kan dikurung. 2/3 ditambah 5/4. Nah, caranya gimana? Tinggal kita kalikan ya, 3 dikali 4. Berapa 3 kali 4? 12. Kemudian 4 dikali 2, 8. Kemudian 3 dikali 5 adalah 15. Maka hasilnya adalah 23/12. Nah, yang ditanyakan adalah 24%-nya. 24% itu kan 24/100 ya. Dikali dengan 23/12. Ini kita bisa coret jebret-jebret, ini 2, ini 1. Jadi tinggal 2 kali 23 itu adalah 46/100 gitu kan, 100 dikali 1. Nah, tapi di situ tidak ada opsinya. Ya udah, kita sederhanakan. Ini kita bagi 2, yang di bawah juga kita bagi 2. Maka hasilnya 46 dibagi 2 adalah 23, 100 dibagi 2 adalah 50. Maka jawabannya 23/50. Jawabannya C lagi. Lanjut untuk yang nomor 4. Di situ hampir sama seperti nomor 1, cuma di situ ada bilangan negatif dan tidak ada operasi perkalian. Nah, itu semuanya ada tambah-tambahan sama pengurangan ya. Jadi 56 ditambah negatif 112 ditambah 0,22 dikurangi negatif 100 dikurangi 0,033.
Jadi kita kurangkan 56 ditambah negatif 112 itu kan sama dengan 56 dikurangi 112 ya. Kemudian tinggal kita tambahkan dengan 0,22. Kemudian yang itu negatif ketemu negatif. Jadi ini gini, kita tulis gini. Dikurangi negatif 100 itu kan positif, negatif ketemu negatif dan jadinya adalah positif ya. Maksudnya ini jadi ditambah begitu. Tambah 100 dikurangi 0,033. Maka hasilnya adalah 44,187 ya. Jadi tinggal kita kurangkan dan tambahkan biasa. Jadi jawabannya adalah yang E. Lanjut untuk yang nomor 5. Akar dari 2783 per 20 per akar ya ini ya. Akar 23 dikali 2 dikurangi dengan 6 kuadrat adalah berapa? Jadi kalau misalnya kita tahu ya maksudnya sifat dari perakaran ini, kalau misalnya ada akar A per akar B itu sama dengan akar dari A per B. Itu sama dengan perkalian tadi ya. Jadi kita bagi dulu ya untuk yang 2783 dibagi dengan 23. Nah, itu 2783 dibagi dengan 23. 27 bagi 3 adalah 1 ya. Ini 23 kurangi 4 kemudian 8 2 ya. Jadi 46. Oke, dikurangi 2 3. 23 bagi 23 1 pas ya. Jadi hasilnya adalah akar dari 121. Oke, kita hapus dulu. Tuh kemudian dikali dengan 2 dikurangi 6 kuadrat. Karena di sini ada kali, maka kita kalikan dulu ya. Akar dari 121 itu adalah 11 dikali 2 dikurangi dengan 6 kuadrat. Jadi oke, langsung saja ya yang 6 kuadrat itu tak tulis langsung 36 ya, karena kan 6 kuadrat 36. 11 dikali 2 itu adalah 22 dikurangi 36. Maka ini hasilnya pasti negatif ya, negatif 14. Jadi jawabannya itu adalah yang D. Lanjut untuk yang nomor 6. Nilai 4/7 dari 8/9 ditambah 7/8. Jadi ini caranya sama ya dengan yang nomor 3 tadi. Oke, kita jumlahkan dulu ya. 8/9 ditambah 7/8. Oke, ini kita kalikan silang dulu ya. 9 dikali 8 itu 72. Kemudian 8 kali 8 64. 9 kali 7 itu adalah 63. Maka hasilnya adalah 64 tambah 63 adalah 127/72. Jadi nilai dari 4/7 dari 127/72. Nah, itu berapa gitu kan? Maka ini ya hasilnya adalah 508 itu ya, dikali. Ini juga dikali 504. Maka hasilnya adalah 1,007. Oke, jadi jawabannya adalah yang D lagi. Lanjut ya untuk yang nomor 7. Diketahui 6/7, kemudian ada 0,56 sama 46% sama 3/4. Oke, ini diminta untuk mengurutkan dari yang paling besar ya. Nah, supaya enak, kalau saya ya biasanya enaknya dijadikan desimal dulu aja. Jadi 6/7 itu kan berarti 6 dibagi 7 gitu kan. Berarti ini 0, ini 0 gitu kan. Nah, jadi 60 dibagi 7 itu adalah 8. Ini 56 ya kan. Dikurangi jadi 40. 40 dibagi 7 itu adalah 6. Kok 6 sih? Duh, maaf. Ini bukan. Oke. Ini betul 40. Nah, 40 yang
dibagi 7 itu adalah 5 ya. Nah, jadinya ini 35 gitu. Nah, masih sisa ya udahlah, kita tulis saja 0,85. Yang di situ 0,56. 46% itu berarti kan 46 per 100 kan. Kalau 46 per 100 itu berarti di belakang koma ada 2 angka kan, 0 ada 2. Jadi 0,46. Ya udah kita tulis saja 0,46. Terus sama yang terakhir itu 3/4 ya. 3/4 itu kita tahu bahwa itu pasti adalah 0,75. Kalau nggak percaya coba kita buktikan saja ya. 3 dibagi 4 ini 0,10, ini 7 ya. 7 bagi 4 adalah 28, dikali 4 28, dikurangi ini masih 2, 0. 20 bagi 4 adalah 5 ya kan, benar? 0,75. Nah, jadi kalau misalnya kita diminta untuk mengurutkan dari yang paling besar, itu sudah pasti ini nomor 1 ya kan, berarti itu 6/7 yang nomor 1 ya. Kemudian habis itu 0,75 berarti 3/4. Kemudian habis itu 0,56. Kemudian habis itu 0,46 gitu. Atau 46% ding. Jadi 46%-nya carry dewe ya, paling terakhir. Ini. Maka jawabannya adalah yang A. Lanjut nomor 8. Itu soalnya adalah 2 1/5 ditambah 3 1/6 dikurangi 4 2/3. Nah, jadi kita jadikan dulu untuk pecahan biasa ya. Jadi 2 kali 5 tambah 1 itu hasilnya adalah 11/5. Kemudian 3 kali 6 tambah 1 maka hasilnya adalah 19. Kemudian 4 kali 3 tambah 2 maka hasilnya adalah 14/3. Nah, ini supaya penyebutnya jadi sama kita jadikan 30 ya. Oke, 5 biar jadi 30 dikali 6, ini juga dikali 6 maka hasilnya 66. Kemudian 6 biar jadi 30 itu dikali dengan 5, yang ini juga tak kali 5 maka hasilnya adalah 95. Kemudian 3 biar jadi 30 tak kali 10, ini juga tak kali 10 maka hasilnya adalah 140. Maka kita jumlahkan 66 tambah 95 dikurangi dengan 140 maka hasilnya adalah 21/30. Nah, tapi di sini itu kan mintanya adalah desimal ya, maka kita jadikan desimal dulu. Ya udah 21 dibagi 30. Maka ini 0, dikasih 0 ya. Nah, ini dicoret-coret, 21 dibagi 3 adalah 7. 7 kali 3 21. Pas ya, habis jadi 0,7. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk yang nomor 9. Itu sama ya tadi dengan yang nomor 4. Nomor 9. Kalau misalnya ada yang kali, kita kalikan dulu. Jadi ini ya, negatif 23 dikali dengan negatif 11. Maka hasilnya adalah 253 ya, ditambah dengan 122 dikurangi ini, kita kalikan lagi. 45 dikali dengan 4 itu hasilnya adalah 180 dikurangi dengan 5,66. Nah, maka hasilnya adalah 189,34. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut untuk yang nomor 10. Nah, ini pembagian desimal ya. Jadi kalau kayak gini nggak usah bingung, nggak apa-apa. Ada beberapa cara sih. Caranya kalau aku pakai yang ini ya. Jadi 684 karena itu di belakang koma ada 4 angka ya. Jadi per 10.000. Nah, di belakang koma ada 4 angka. Dibagi dengan 36 itu di belakang koma ada 3 angka kan. Jadi per 1000. Nah, kalau misalnya pembagian pecahan itu dikali kemudian dibalik. Jadi 684 dikali dengan 1000 per 36 begitu. Nah, ini bisa kita coret.
Nah, maka hasilnya adalah tinggal 684 dibagi dengan 360 kan, maka hasilnya adalah ya 684 dibagi dengan 360. Nah, ini dibagi ini 1 ya, 360 kita kurangkan, 4 kurangi 0 4, 2, kemudian masih 3, ini kasih koma, ini kasih 0. Maka kalau misalnya 3, 2, 40 itu kan mendekati ke 9 ya. Nah, ya udah, berarti ada nggak jawaban 1,9? Oh ada, jadi langsung aja kita jawab ya. Jawabannya adalah yang ini, D. Lanjut untuk yang nomor 11, ini adalah penjumlahan pecahan yang dia itu penyebutnya tidak sama. Oke, jadi ini ditambah. Oke, kita samakan dulu penyebutnya ya, itu jadi 56 aja ya. Oke, 7 biar jadi 56 itu kita kali dengan 8. Nah 8 kita kalikan dengan 5, maka hasilnya 40. Kemudian 8 biar jadi 56 kali 7, 7 kali 2 14. Kemudian 2 biar jadi 56 itu kita kalikan dengan 28 ya. 28 dikali 7 itu adalah 196. Kemudian 4 biar jadi 56 itu kita kalikan dengan 14, maka dikali 5 maka jadinya adalah 70. Maka kita tinggal menjumlahkan semuanya ya, dijumlah kabeh. Jadi ini 40, 14, 196 sama 70. Oke, kita jumlah semua ya. 10, 11, 15 ditambah dengan 7 berarti 22 ya, berarti ini 320. Oke, 320 dibagi dengan 56 tuh, maka hasilnya berapa? Hasilnya ini pasti oke. Kayaknya tidak ada jawabannya ya di situ ya, karena 320 dibagi dengan 56 itu hasilnya adalah 5, ya, karena 5 dikali 5 itu kan 25 lebih ya. Jadi kalau misalnya 56 itu pasti mendekati sama 32. Jadi 5, sekian ini. 5, sekian. Nah, padahal di situ tidak ada ya, 5 per itu kan nggak ada ya. Jadi nggak ada jawabannya. Oke, tidak apa-apa. Lanjut untuk yang nomor 12. Hasil perhitungan 2x min 1 dengan x yang memenuhi kalimat matematika 3x plus 1 sama dengan 6 kali x min 2 dikurangi 2 kali x min 5 adalah berapa? Oke, kalau ini itu adalah persamaan linear satu variabel atau PLSV ya, yang biasalah ini. 3x plus 1 sama dengan 6 dikali x min 2 kurangi 2 kali x min 5. Oke, maka 3x plus 3 sama dengan 6x ya, 6 kali min 2 min 12 dikurangi 2x plus 10. Yang x kita jadikan 1 ya, 3x min 6 plus 6x ya plus 2x sama dengan min 12 plus 10 dikurangi 3 gitu kan. Maka hasilnya adalah 3x dikurangi 6x maka negatif 3 ya, negatif 3, maka ini negatif 3 ditambah 2x maka hasilnya adalah min x ya. Kemudian 12 ditambah 10 adalah min 12 ditambah 10 maka hasilnya min 2, min 2, min 3 maka hasilnya min 5, maka x nya adalah 5. Yang ditanyakan apa tadi? 2x min 1 ya, berarti 2
dikali X nya adalah 5, ini dikali 5 min 1. Maka 2 kali 5 10, 10 kurangi 1 adalah 9. Maka jawabannya adalah yang E. Lanjut nomor 13. Nah, itu akar dari 0,1296 dibagi dengan akar 0,0036. Oke. Langsung saja ya kita kita bagi. Oke, ini bisa tak tulis seperti ini ya, pakai pangkat itu jadi 1296 dikali 10 pangkat min 4, begitu boleh ya, karena di belakang koma ada 4 angka nih, per 36 dikali 10 pangkat min 4 juga. Nah ini kan bisa tak coret ya, coret-coret, maka tinggal akar ini nih, ya udah kita bagi dulu ya, 1296 dibagi dengan 36 gitu ya. Maka 129 jadi kita bagi 6 itu 3 ya, misalnya 3 dikali 36 itu hasilnya adalah 108 kan, dikurangi ini 1 2 6 gitu kan. Kemudian 216 dibagi 36. Oke, kita kalikan dulu untuk 36 dikali 6 itu hasilnya 216 ya. Oke, pas berarti 216 0. Maka hasilnya adalah akar dari 36. Berapa akar dari 36? Yo 6. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut ya untuk yang nomor 14. Berikut ini yang memiliki nilai terbesar adalah, oke, berarti ini kita perlu menghitung satu-satu ya. Istilah nggak apa-apa. Yang pertama itu ya 2/3 nya dari 49 gitu. Kalau misalnya kita tahu ya, jadi 49 kalau misalnya dibagi dengan 3 itu kan otomatis kayak lebih dari 10 kan pasti kan. Oke, lebih dari 10 ya, jadi sekitaran saya sebentar bagi 3 ya, konkretnya aja lah, 1 3 1 9 nah 18 ya, sekitaran 18-an gitu, 18-an sekian. Nah ini kan 18-an sekian kita kali dengan 2 itu kan sekitaran 32, sekian gitu kan. Yes, kita nggak tahu lah, nggak usah kita cari sampai akhir ya, gitu aja. Oke, kemudian yang 5/9 dikali 67 ya, kali dengan 67. Nah kalau misalnya kita tahu 67 dibagi 9 itu kan sekitaran kayak 7 kan, 7 sekian. Nah 7 dikali 5 itu adalah 35, sekian, pokoknya 35-an lah gitu. Kemudian yang ini ya 3/11 dikali dengan 89. Nah ini kan juga kita bisa bagi, ini kan sekitaran 8 sekian ya, 8 nggak tahu berapa. Nah terus kemudian 8 dikali 3 itu adalah sekitaran 24, nggak tahu berapa. Kemudian setengah dikali dengan 68 ini sudah pasti itu adalah 34 ya, pas. Kalau misalnya setengah dari 22 itu sudah pasti itu 11 kan, ini 11 ya udah 11 aja. Oke, yang terbesar itu berarti ini ya, yang 5/9 ini ya paling besar. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut untuk yang nomor 15. Nah ini dia mintanya dijadikan apa ini, tahun atau bulan ataupun catur bulan. Nanti tergantung jawabannya berapa ya. Jadi kalau kita tahu 1 abad itu adalah 100 tahun ya. Tapi kalau 1 lustrum itu adalah 5 tahun dan 1 semester adalah 6 bulan. Jadi kalau misalnya ini pertanyaannya adalah 2 abad tambah 1 lustrum, 2 abad.
1 abad itu kan 100 tahun. Jadi kalau 2 abad maka 200 tahun. Kita jadikan tahun semuanya aja ya. Kemudian 1 lustrum tadi kan 5 tahun ya, berarti tambah 5. Kemudian 1 semester itu adalah 6 bulan nih. Oke, jadi 6 bulan. 6 bulan atau setengah tahun lah ya. Jadi ini 200 ditambah 5 maka jadinya 205 kan. 205 setengah tahun. Nah, itu enggak ada tuh. Ya udah kita jadikan bulan aja ya. Ditambah 6 bulan. Oke. 205 dijadikan bulan maka dikali 205 tahun dijadikan bulan maka dikali dengan 12 kan. Tuh maka hasilnya nih ya 205 dikali dengan 12 dikali 10 1 4 5 0 2 maka jadinya 0 6 4 2 ditambah dengan 6. Jadi ini 2 4 6 0 ditambah 6 maka hasilnya adalah 2 4 6 6. Apa bulan ya? Apakah ada jawabannya? Oke, jawabannya adalah yang D. Lanjut ya untuk yang nomor 16. Itu X sama dengan 3/4Y dan 2Y ditambah Z kuadrat maka 6Y. Maka pernyataan matematika yang benar adalah jadi 2Y ditambah dengan Z kuadrat itu kan sama dengan 6Y kan. Nah kalau misalnya kita 2Y tambah Z. Oke, kalau gitu kita Y-nya kita masukkan ke sini ya. Kita jadikan Y-nya dulu sih. Kan X itu sama dengan kan 3/4Y. Maka untuk mencari Y-nya adalah 4/3 X kan. Oke, kita masukkan ke sini ya berarti. Jadi 2 itu 4/3 X ditambah Z kuadrat sama dengan 6Y. Nah, maka hasilnya adalah 8/3 X ditambah Z kuadrat sama dengan Y-nya kita kita masukkan yang di sini juga ya harusnya 4/3 X. Maka ini hasilnya adalah 24/3 X begitu kan. Nah maka Z kuadrat itu sama dengan 24/3 X dikurangi 8/3 X. Maka Z kuadrat adalah 24 dikurangi 8 adalah 16/3 X. Maka ada nggak Z-nya sama dengan akar dari 16/3 X. Waduh, tidak ada ya. Yaudah kita keluarkan dulu 16-nya. Jadi akar dari 16 itu adalah 4. Nah yang 3-nya nggak usah dikeluarkan. Jadi tetap ini 1/3 kan X. Ada nggak? Oke ada ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Lanjut untuk yang nomor 17. Akar 5 adalah 2,23 dan 2 dikali 1 per akar 5 adalah berapa? Oke. Jadi ya udah ya tinggal kita masukkan saja itu. Jadi itu 2 dikali dengan 1 per 2,23 gitu kan. Maka ini hasilnya adalah 2 per 2,23. Nah, ini tinggal kita bagi ya, jadinya adalah 0, ini kan mendekati ya, jadi 9 lah. Oke. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut untuk yang nomor 18. Jika Y sama dengan 0,4 kuintal, maka Y sama besarnya dengan berapa? Jadi 0,4 kuintal atau KW ya sama dengan itu kan 40 kilo ya, 40 kilogram gitu kan. Nah jadi 1 kilogram itu kan sama dengan 2 pon. Jadi kalau misalnya 40 kilo berarti 2 dikali 40 maka jadinya adalah 80 pon ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Lanjut untuk nomor 19. Ini kita pakai yang tadi ya, penjumlahan dan pengurangan pecahan, tapi yang di sini pecahan campuran.
Nah, jadi kita jadikan pecahan biasa ya. Jadi 2 kali 3 tambah 2 maka 8 per 3 dikurangi dengan 3 kali 4 12, 12 tambah 1 13 per 4 ditambah 5 kali 2 10, 10 tambah 3 13 per 2 dikurangi 6 kali 2 12 tambah 1 jadinya 13 per 2. Oke, jadi kita tahu ya ini bisa kita coret karena ini sama kan, 13 per 2 13 per 2. Jadi tinggal 8 per 3 dikurangi 13 per 4. Jadi ini kita kalikan, ini per 12 dikurangi per 12. Kemudian 8 dikali 4 adalah 32 ya. Kemudian 3 kali 13 itu adalah 39. Tuh. Jadi ini pasti jawabannya minus ya, atau min 7. 39 dikurangi 32 itu kan 7 ya, berarti ya 7 minus 7 per 12. Tapi di situ tidak ada jawabannya. Wah, tidak ada jawabannya. Jadi 17 per 21. Maka ya udah, ini tidak ada jawabannya. Tidak apa-apa. Tidak ada jawabannya lagi ya. Tadi sudah ada yang tidak ada jawabannya. Oke, nomor 20. Hubungan nilai A dan B yang tepat adalah 2A plus 5 min 2B sama dengan 3. Terus 3B min 12 sama dengan 12. Oke, gini-gini. Kita lihat yang pernyataan 2 dulu. Maksudnya persamaan 2 dulu ya. Jadi 3B, nanti kan ketemu B-nya, nanti kita masukkan ke yang A gitu aja. 3B min 12 sama dengan 12. Berarti 3B sama dengan 12 ditambah 12. 12 tambah 12 berapa? 24 kan? Jadi B-nya adalah 24 dibagi 3 jadinya 8. B-nya 8 ya. Kemudian kita masukkan ke yang persamaan pertama. Jadi 2A plus 5 min 2 kali B. 2 B-nya adalah 8 sama dengan 3. Berarti 2A plus 5 min 16 sama dengan 3. Berarti 2A sama dengan, tak pindah ke sana semuanya saja ya. 3 min 5 plus 16. Berarti 2A itu adalah 14 kan ini. Jadi untuk A-nya adalah 14 dibagi 2 berarti 7. Maka perbandingan yang tepat itu adalah A kurang dari B ya. Cuma di situ nggak ada. Oh ya udah, berarti ini ya yang D ya kita pakainya. Jadi A sama dengan B min 1. Kan B-nya tadi 8 kan. Terus A-nya adalah 7. Maka jadinya B min 1 ya persamaan. Jadi yang D. Oke, lanjut ya untuk nomor 21 ini. Akar dari 0,36 dikali 0,49 dikali dengan 0,009. Oke. Dibagi dengan 0,064 dikali 0,81 dikali dengan 0,0016. Itu hasilnya berapa? Kita jadikan ini aja ya, 10 pangkat gitu. Jadi 36 dikali 10 pangkat min 2 karena di belakang koma ada 2 angka. Terus dikali dengan 49 dikali 10 pangkat min 3 ini. Terus dikali dengan 9 kali 10 pangkat min 1 2 3 4 ya, berarti pangkat min 4 per 64 kali 10 pangkat min 3 dikali dengan 81 kali 10 pangkat min 2 dikali dengan 16 kali 10 pangkat min 4. Oke, yang ini bisa kita coret, jebret 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 jebret. Nah, jadi tinggal itu ya. Maka tinggal kita gini aja deh. Langsung kita hilangkan aja akarnya ya. Jadi akar dari 36 ini 6, akar dari 497, akar dari 93, kemudian akar dari 64 8, akar dari 81 9, akar dari berapa nih? Berapa tadi? 16 ini ya. 16 adalah 4. Jadi bisa kita coret ini ya. Coret ini 3, ini 1, kemudian ini coret-coret, yang ini 2, ini 1, ini juga bisa kita coret, ini 2, ini 1. Oke, berarti tinggal ini ya 7 per
16. Ada nggak 7 per 16? Malah tidak ada ya, 7 per 16. Oh ya udahlah, berarti kita kali 3 aja nih semuanya. Nah jadi 7 kali 3 21 ya. 16 dikali 3 adalah 48. Oke, ada ya, jadi jawabannya adalah yang B.